bagus. Oh, kasihan. Aduh, aduh teman-teman, oke, bikin. Saya mau Dadar. Aduh, Dadar. Hari ini saya tampar kau, Dadar. Lagi bagus, satu kali lagi. Oke. Sama suara kambing. Oh ya. Oh, kasihan. Aduh, Kasihan. Ye. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير خلقي جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semuanya dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengesahkan perdebatan ya Aki Nandar versus sama Bom dan Bom kesurupan blunder ya. Bertanya sudah dijawab dengan jelas sudah dijawab karena dia panik ya. Si Bom ini karena dia panik malah menjawab dari pertanyaan tidak, tapi malah musing-musing yang pada akhirnya dia tertawa asli menutupi kebodohannya. Nampak sekali kalau Bom ini hanya besar mulut ya. Kalau untuk cocomologi ya itu jagonya. Tapi kalau untuk jujur memang tidak mempunyai kejujuran dan bodohnya itu luar biasa bodoh. Nah itulah akibatnya kalau yang diharap itu adalah koin ya. Dan Bom langsung gila itu, pura-pura gila untuk menutupi malu. Oke, demikian kami videonya. Dan orang Parisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bukan hanya ajaran Yesus, Pak Bom, bahwa orang Kristen tidak akan masuk sorga. Pak Bom lihat di dalam Galatia 5 ayat ke-19 sampai 20. Rasul Paulus mengatakan, siapa yang melakukan keinginan daging tidak akan masuk sorga. Menurut Rasul Paulus, yang akan masuk sorga hanya orang yang melakukan 9 buah roh. Saya berdebat dengan ratusan pendeta. Ternyata para pendeta tidak mengerti 9 buah roh. Saya sebagai debater muslim hafal 9 buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Menurut Rasul Paulus, yang masuk surga adalah mereka yang melakukan keinginan roh 9. Pak Bom dari tadi tidak melakukan keinginan roh. Tadi menghujat saya terus, mengolok-ngolok. Jadi menurut Rasul Paulus, Pak Bom tidak mungkin masuk surga. Pertanyaan saya buat Pak Bom. Pak Bom, ini saya bertanya yang saya dasari dengan meta IA. Dosa waris yang ajarkan siapa? Konsep dosa waris, dosa asal diajarkan oleh Agustinus dari Hippo tahun 400-an ini. 430 Masehi, seorang teolog Kristen. Ia mengembangkan teori ini berdasarkan pengajaran Alkitab, khususnya dalam kitab Kejadian 3 dan Roma 5, 12, 19. Baik, pertanyaan saya, di mana Yesus mengajarkan penebusan dosa asal di dalam perjanjian baru yang Anda imani? Di mana Yesus mengajarkan dosa asal itu ditebus oleh Yesus? Tunjukkan pasalnya, tunjukkan ayatnya kalau Yesus memang yang mengajarkan dosa asal, bahwa dosa asal itu adalah ditebus oleh Yesus. Upah dosa adalah maut, Pak Bom.
Saya masih banyak pertanyaan, tapi ini pertanyaan pembuka dari pertanyaan pertama, pertanyaan yang bombastis lagi dari saya. Ingat, di manakah Yesus mengajarkan penebusan dosa asal? Dosa asal, dosa waris, di mana itu diajarkan oleh Yesus? Kalau Yesus tidak mengajarkan, bagaimana Anda yakin kalau itu adalah kebenaran? Jangan gelisah, jangan panik. Di manakah ayatnya Yesus mengajarkan bahwa dosa Adam diwarisi kepada para anak cucunya? Jeder, jeder, dor, tembak, dor, tembak, ternyata pistol, dor. Mohon maaf Pak Bom, tak sentil tak kira. Aduh Pak Bom, tega tuh. Silakan Pak Bom. Jadi saudara-saudara yang terkasih, inilah ya, dari tadi ini cuma suara kayak begini. Ya. Jadi saya ini heran Nandar ya. Dia belum menjelaskan tentang konsep keselamatan di dalam Islam. Dia harusnya ajar saya dulu satu periode ini, tunjukkan ayat Alkitab dari ayat Al-Quran. Dari tadi tidak tunjukkan saya, cuma mulut cuap-cuap saja. Dia cuma tahu menyerang tapi tidak tahu bertahan. Ini apakah ini orang Islam bisa tahu bahwa Nandar punya pernyataan bahwa konsep keselamatan ada di Islam? Nothing and nothing. Oke? Saya jawab dulu. Dia berkata di dalam Lukas, kita jawab ya. Ya, saya bal-bali dia dulu nih. Tunggu. Bentar ya, caranya bagaimana nih? Aduh. Bentar cari tarik. Oke, bentar kamera ya. Dia bertanya di sini, Lukas 13 ayat 24. Perhatikan. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Dengar. Berjuanglah masuk dalam pintu. Dia tidak tahu pintu ini siapa. Yesus berkata, akulah pintu, ya, akulah pintu. Pintu itu melalui Yesus, Nandar. Kau tidak boleh tidak melalui pintu. Yesus berkata, akulah pintu itu, Nandar ya. Pintu ini Yesus ya, yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan berusaha untuk masuk. Anda termasuk Anda ingin masuk ke Yesus tapi tidak bisa, tetapi tidak akan dapat. Kalau kan kau jelaskan di sini nih, ayat 5. Jika tuan rumah telah bangkit. Dor. Jika Tuhan ini Yesus ya, tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu. Dia bangkit, dia sudah bangkit, menggenapi hukum Taurat dan kitab Mazmur kita. Kau jangan senyum-senyum situ, kau sudah mampus di sini. Pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ketok pintu. Ini Nandar. Sambil berkata, Tuhan bukalah pintu kami nih. Dan aku akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang, Nandar. Yesus berkatalah, akulah pintu, akulah jalan. Dialah pintu ini maksudnya. Kamu harus mengikuti dia, Nandar. Nih, maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Nah, kau baca-baca Alkitab, Nandar ya. Makanya Yesus berkata dalam Yohanes, nih Nandar, Nandar. Yohanes 5 ayat 39. Kau itu sama dengan orang-orang Yahudi ahli Taurat yang tidak mengerti kitab suci. Nih Nandar, kau lihat ini Nandar. Nih ayat 39 ini Nandar. Nandar. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, Nandar. Ini Nandar. Wih, lihat kemari. Wih. Gitu dong, ganteng dong. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal, Nandar. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, tentang Yesus, Nandar, namun kamu, Nandar, tidak mau datang kepada Yesus, meminta dibaptis, ikut perjamuan kudus, Nandar, untuk memperoleh hidup itu. Yesus bilang, Nandar, aku tidak membutuhkan hormat dari Nandar. Nih, aku tidak membutuhkan, Nandar. Kamu harus melalui pintu. Nah, sudah jelas keselamatan. Tadi saya mengatakan, coba kau tunjukkan dalil seperti ini yang Yesus. Kau katakan dalam Lukas. Sekarang kau lihat ini, Nandar. Ini Yesus yang berkata ya. Tadi kau bawa dalam Lukas. Sekarang kau lihat ini, Nandar. Yesus bilang apa nih, Nandar? Tuh, Nandar. Kau lihat ini, Nandar. Ini jaminan Lukas 10 ayat 20.
Kau bawa Lukas, saya jawab dan Lukas. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena nama Pak Bom dan orang-orang Kristen yang percaya ada terdaftar di surga. Nandar. Sekarang kau tolong kasih tunjuk kayak otoritas dalam Al-Quran. Nandar dan orang Islam masuk surga di mana kitabmu Al-Quran. Yang saya bertanya sama kau Nandar, ya, waktu tinggal sedikit. Yang saya dapat adalah kau tunjukkan apakah ada jaminan dalam Al-Quran ataupun hadis jaminan kalian masuk surga. Jangan kau cuma menyerang, kau jelaskan dulu Al-Quranmu, baru kau bertanya sama saya. Al-Quranmu dulu tentang keselamatan kayak seperti ini, oke? Di dalam Alkitab, saya baru jawab di Lukas, oke? Nandar, jadi saya pikir kau harus belajar baik lagi. Pintu itu adalah Yesus. Berjuangnya kemana? Yesus, melalui Yesus. Karena Yesus bilang berkata dalam Lukas 24 ayat 44. Nandar, nih Yesus berkata nih. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama dengan kamu, yang di bawah harus digenapi semua yang ada tertulis dalam kitab Taurat, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Sekarang kau tanya dosa waris, nanti saya akan jawab dosa waris, ya. Oke? Habis Pak Bom, habis. Di mute. Keren. Terima. Di mute Pak Bom. Tadi saya sudah menjelaskan baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Quran surat Al-Bainah ayat 7-8. Dalam hadisnya Pak Bom, bukan hanya menjamin keselamatan, Nabi Muhammad juga menjamin ketidakselamatan bagi orang Yahudi dan Kristen. Ya, tidaklah mendengar tentangku seorang dari umat ini, baik ia seorang Yahudi maupun Nasrani, lalu ia meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman terhadap apa yang aku diutus dengannya, agama Islam, kecuali ia pasti termasuk menjadi penghuni neraka. Rawahu Muslim. Sekarang kita lihat, saya bacakan di dalam bahasa Arabnya. Ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya aba? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asawni faqad aba. Artinya semua umatku akan masuk surga, jeder, kecuali orang yang enggak mau. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang enggan? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, barang siapa yang mentaatiku niscaya ia akan masuk surga, dan siapa yang bermaksiat kepadaku maka dia enggan untuk masuk surga. Sudah jelas Qur'annya Al-Bainah ayat ke-7-8 dan ayat-ayat yang lainnya banyak sekali. Kemudian dalil ketidakselamatan bagi Yahudi dan Kristen yang mendengar Nabi Muhammad itu juga ada. Sekarang saya tanya kepada Anda, dosa waris, ternyata dosa waris tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Dosa waris itu diajarkan oleh Agustinus di abad keempat. Kemudian Anda membahas Alkitab. Brother, kita lihat nih brother, Lukas 13 ayat ke-24 ini bukan menurut asumsi saya, menurut bapak-bapak gereja. Lihat nih, peringatan terhadap rasa ingin tahu yang berlebihan, nasib orang yang mengaku percaya namun peringatan terhadap rasa ingin tahu mereka. Pertanyaan yang diajukan kepada Yesus, Tuhan kita tidak beritahu siapa yang mengajukan pertanyaan ini, entah kawan atau lama, sebab Kristus memberikan kebebasan. Silakan Anda baca ini, buahnya itu tentang masuk sorga. Ternyata masuk sorga di dalam ajaran Kristen itu tidak pasti. Sedikit yang diselamatkan Pak Bom. Ini banyak sekali penjelasannya, tetapi saya mengutip sebuah penjelasan yang menjadi entry point. Ini brother, coba lihat nih. Melalui apa yang dikatakan Kristus, tampak bahwa dari antara orang-orang yang kita pikir kemungkinan besar akan diselamatkan, yang tampak paling layak untuk memperoleh keselamatan, hanya sedikit saja yang akan diselamatkan. Ini berbanding lurus dengan apa? Berbanding lurus dengan Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Yesus yang ngomong.
Kalau orang Kristen tidak hidup beragama dengan beragama yang lebih benar agamanya dari agama Yahudi, maka tidak akan masuk surga. Saya belum bertanya loh, apa agama yang lebih benar dari agama Yahudi. Saya belum bertanya ke situ. Saya baru bertanya, bagaimana orang Kristen bisa selamat? Orang kata Yesus hanya sedikit sekali yang diselamatkan. Satu. Yang kedua, bagaimana Anda percaya dengan penebusan dosa, sementara dosa asal tidak pernah diajarkan oleh Yesus? Di mana dosa asal diajarkan oleh Yesus? Kalau Anda percaya Yesus menebus dosa, dosa apa yang ditebus? Kalau dosa asal, di mana dalilnya? Kalau dosa yang berjalan, kenapa Yesus mengatakan di dalam Matius 5:20? Kalau memang dosa berjalan ditebus, apa yang dikatakan Yesus di dalam Matius 5:20? Kalau kamu tidak agamanya lebih benar dari Yahudi, masuk neraka. Lalu bagaimana yang dikatakan oleh Paulus? Yang melakukan keinginan daging sudah kuperingatkan dari dahulu kala, kata Paulus, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini Rasul Paulus yang ngomong, Matius 5 ayat 19. Kata Rasul Paulus, yang masuk sorga adalah yang melakukan keinginan roh. Saya hafal. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Orang Kristen belum tentu hafal. Saya hafal loh. Ceder. Jawab pertanyaan saya. Di mana Yesus mengajarkan dosa asal ditebus dan dosa berjalan ditebus? Kenapa Matius 5:20 kata Yesus masuk neraka kalau tidak beragama lebih benar dari Yahudi? Jeder. Ayo Pak Bomo. Ayo. Bikin dulu, giliran saya dulu. Siap soleh. Siap soleh. Diterima. Oke, teman-teman perhatikan ya. Nandar tadi menjelaskan di surat Al-Bayyinah ya, minta maaf ya. Sesungguhnya orang-orang yang kufur dari golongan ahlu kitab dan orang-orang ini ayat berapa? Al-Bayyinah ayat berapa? 7 ya. Oh ini 7. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itulah sebaik-baiknya makhluk. Saya kan minta kepastian. Nandar ini bukan kepastian Nandar. Balasan mereka di sisi Tuhannya adalah surga ADN dan minta maaf kalau salah ya, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Ini adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Ini pengumuman penting. Ini baru pengumuman, bukan jaminan. Oke. Nah, kau tunjukkan nanti sebentar saya jawab. Sebentar Nandar. Kemudian tadi saya udah kau pertanyaanmu dalam Lukas 13 ayat 24. Ini jawabannya Nandar. Saya sudah kasih tunjuk loh ya. Yohanes 10 ayat 7 sampai 9. Maka kata Yesus, sekali lagi aku berkata kepadamu, sesungguhnya ini Yesus berkata dia adalah pintu ya. Pintu sempit itu kalau kau tidak melalui dia yang pintu akan buka lebar nih. Akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Kau salah satunya orang yang tidak mendengarkan. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, melalui Yesus, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Kau bertanya masalah dosa waris nih Nandar, saya kasih sekolah kau baik-baik Nandar ya, karena kau murid yang kepala batu ya. Kau lihat ya, Matius 17 ini, kau dengar ini, nih. Yesus berkata nih, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk menegakkan hukum Taurat atau kitab para nabi. Kau lihat ini, kitab para nabi ya. Aku datang bukan untuk menegakkannya, melainkan untuk menggenapinya. Kau baca terus di sini sampai ayat 20 yang kau bilang toh. Ini Yesus bilang apa perkataanku? Kau tanya dosa waris kan? Saya akan jawab ya. Kau lihat ini, kita buka kitab para nabi. Lihat ini, Yesus bilang apa? Kitab para nabi ya. Oke, saya buka kitab para nabi. Yesaya 48. Nah ini kita buka kitab para nabi ya. Yesaya 48. Kalau kau potong tidak sampai ya, tak apa-apa lah. Oke, kau lihat ini Nandar, ini dosa waris di sini Nandar. Engkau tidak mendengarnya ataupun mengetahuinya, juga telingamu tidak terbuka dari sejak dahulu. Tetapi aku telah mengetahui bahwa engkau berbuat ini nih, khianat sekeji-kejinya, dan bahwa orang menyebutkan engkau apa ini Nandar?
pemberontak sejak dari kandungan. Jadi manusia sudah berdosa dari Adam, dari sebelum lahir. Kau lihat ini, pemberontak dari sejak kandungan. Kau punya otak di mana, Nandar? Kau tidak mengerti ini. Kemudian dalam kitab Mazmur, ya, kau lihat ini, Nandar, ini, Nandar. Aduh, Nandar, ini nih, Nandar, ya, Nandar, kau lihat ini, ya. Ini sudah namanya dosa waris tuh, ini, Nandar. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi manusia dari semenjak lahir itu, sebelum lahir sudah ada dosa. Ini namanya dosa itu hamartia atau hamartolos. Dosa ada namanya dua-dua. Dosa perbuatan dengan dosa perbuatan dosa. Ada namanya dosa, ada namanya dosa perbuatan. Supaya kau paham. Ini lagi, Mas. Ini 3 dalil saya kasih kau, ya, Nandar, ya. 3 dalil nih. Nih, sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Jadi kita orang fasik itu harus kain kotor, seperti kain kotor, Nandar. Nih, Nandar. Kau ini, ya, Kau ini sudah tahu lah, ya, kami ini orang yang kotor, ya. Sebentar, Nandar, saya kasih lihat kau, ya. Ya, Nandar, ya, kita tuh sudah najis, ya. Nih, bentar, Nandar, saya kasih tunjuk kau lagi. Aduh, 64 ayat 6, Nandar. Bentar, Nandar, kau tanya dosa waris. Nih, Nandar. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti laut dinyalakan oleh angin. Jadi manusia itu sebelumnya udah berdosa. Nandar, saya mau tanya dulu, kau tunjukkan saya secara spesifik bahwa kalian itu jaminan masuk surga. Setahu saya kalian jaminan, yang menjamin kalian masuk surga adalah waktunya, orang Pak Yahudi. Bom. Sudah, Pak Bom habis. Iya, habis waktunya. Iya, sabar, jangan cerewet. Kita diskusi santai aja. Saya balik dulu. Iya. Santai aja, saya nggak potong kok. Sebentar. Iya. Bentar, ya. Siap. Oke. Santai, Boleh. saya nggak kemana-mana. Kita santai. Jangan Iya, buru-buru. boleh. Tunjukkan, Ayo, ya, tunjukkan datamu. Diterima. Mana? Iya, diterima. Baik. Oke. Pak Bom ini, Pak Bom, ini loh sudah jelas dikatakan EA, konsep dosa waris itu diajarkan baru abad keempat, bukan oleh Yesus. Dan hanya Roma 5:12 yang mengajarkan dosa waris. Nih, hanya 1 ayat ini saja, Roma 5:12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia itu oleh 1 orang, baru ini berbicara tentang dosa waris, yaitu Roma 5 ayat 12. Pauluslah yang mengajarkan dosa asal, dosa waris. Ketika Adam berdosa, maka anak cucunya mewarisi dosa Adam tersebut. Itu pengajaran Rasul Paulus di dalam Roma 5 ayat 12. Ayat-ayat yang Anda cocok homologi itu tidak jelas. Seperti di kandungan ibuku. Emang Adam dikandung ibu? Siapa yang mengandung Adam? Anda ini nggak jelas, Pak Bom. Ditanya di mana Yesus mengajarkan dosa waris, lari ke sana ke sini, muter ke sana ke sini. Pada entry pointnya hanya Roma 5:12 yang mengajarkan dosa asal. Pak Bom, ini konsekuensinya kalau Anda tidak percaya kepada Yesus. Coba saya tambahi pertanyaan saya. Pertanyaan di awal tidak Anda jawab, ya, dijawab tetapi tidak cocok, tidak relevan dengan dalil yang ada, dengan referensi yang sudah saya tunjukkan bahwa orang Kristen masuk ke dalam sorga itu sangat sedikit. Bahkan Matius 5:20 tidak akan masuk sorga orang Kristen yang tidak beragama yang lebih benar dari agama orang-orang Yahudi. Baik, saya tambahkan nih. Kalau masalah jaminan keselamatan di dalam Islam, sudah jelas tadi ayatnya dibaca, Quran surat Al-Bayyinah ayat ke-8, hadisnya sudah saya bacakan. Pak Bom, upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Bahwa setiap orang yang berdosa itu pasti mati.
Kalau dalam ajaran Kristen, kenapa manusia itu mati? Karena dosa mereka lah manusia mati. Sekarang saya tanya, Elia, Henok mewarisi dosa Adam atau tidak? Elia, Henok mewarisi dosa Adam atau tidak? Henok langsung ke sorga loh. Kapan dia matinya? Dalam iman Kristen, Henok masuk ke sorga, ya. Elia masuk ke sorga. Kapan mereka matinya? Karena upah dosa adalah maut. Kalau memang setiap manusia mewarisi dosa Adam, Henok mewarisi dosa Adam, Elia mewarisi dosa Adam, kenapa Elia dan Henok langsung ke sorga? Kapan mereka matinya? Itu pertanyaan kedua saya. Kapan Elia matinya? Pertanyaan pertama, Matius 5:20, apabila keberagamaanmu tidak lebih benar dari agama Yahudi, kalian masuk neraka, kata Yesus. Apa agama yang lebih benar dari agama Yahudi yang disampaikan di dalam Matius 5 ayat 20? Karena syarat Anda masuk sorga, beragama lebih benar dari agama Yahudi. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, upah dosa adalah maut. Lalu kenapa Henok dan Elia nggak mati padahal mereka mewarisi Adam? Itu yang kedua. Tolong juga Anda pecahkan itu, ya, pertanyaan-pertanyaan saya sebelumnya. Di mana Yesus mengajarkan dosa asal? Saya tanya Yesus, Anda lari kemana-mana. Kalau dosa asal yang ditebuh oleh Yesus, di mana dasarnya dosa asal dari Yesus? Kalau dosa berjalan ditebus oleh Yesus, Pak Bom baca Matius 5:20, Galatia 5 ayat 19. Rasul Paulus sendiri mengatakan tidak akan masuk surga kalau orang itu tidak melakukan keinginan roh. Markus 9:49, setiap orang Kristen akan masuk neraka, Pak Bom. Coba Pak Bom buka tuh. Markus 9:49, setiap orang Kristen akan digarami dengan api neraka. Pak Bom, kebenaran itu memang pahit. Pak Bom, teman Anda Demian sudah masuk Islam. Yuk, kerajaan sorga sudah dekat, marilah bertobat. Tidak ada kebenaran dalam ajaran Kristen, mohon maaf, ini dalam iman kami. Kebenaran itu hanya dalam Islam. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Saya masih belum bertanya yang lain, saking banyaknya saya bingung nih. Saya mau bertanya dari mana dulu? Jeder, jawab itu. Pak Bom, Begin. kata aduh. Begin. Jawab ya pertanyaan saya ya. Pak Bom, Ya, pertanyaan. teman-teman, oke, teman-teman dengar ya. Ini Nandar sudah kayak karena dia kepanasan, dia sudah nggak bisa jawab tentang keselamatan di Islam. Dia sudah lari ke sana kemari. Dia kebingungan dengan judulnya sendiri. Kita lihat wajahnya ini. Saya pikir mungkin dia pintar dengan mungkin dia punya sekolah ya. Tapi kalau masalah firman yang Allah berikan sama dia percaya sebagai imannya, dia nggak punya tahu apa-apa. Ditanya imannya, saya tanya di mana jaminan keselamatan di Islam, dia nggak jelaskan. Dia coba bicara tentang iman Kristen. Makanya Nandar, sebagai orang Islam yang baik, belajarlah hadismu, belajar Al-Quranmu. Kau jangan cuma framing saja Alkitab. Dari tadi saya sudah jelaskan, orang Kristen itu paham. Di Roma 5 ayat 12, Yesus itu adalah Mesias, dia adalah Adam kedua. Dijelaskan dalam Kejadian 3:15. Makanya Yesus itu lahir dari seorang perempuan, tidak melalui hubungan laki-laki. Imanmu kau tidak jelaskan. Sekarang saya tanya Nandar, kau jelaskan ya. Saya sudah baca dalam Al-Quran bahwa dosa tidak ditanggung masing-masing, dosa ditanggung masing-masing ya. Dalam surat Al-Quran surat 35 ayat 18. Coba saya tanya sama kau dulu, kau belajar nggak ini? Coba kau lihat ini Nandar ya. Kau ini dari tadi tidak menjelaskan keselamatan Islam, tidak ada sama sekali. Kau tolong baca nih, screenshot ini. Hadis Muslim 4969. Coba kau tolong screenshot dulu. Screenshot Nandar. Jomba, lihat kemari dong ganteng. Lihat kemari dong. Senyum dulu, senyum episode ya. Kita baca di sini ya. Ini di sini nih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang muslim. Nandar, kau baca nih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berkata, inilah penebusmu dari siksa api neraka.
Nih, ini sudah saja jelas dengan surat Maryam ya. Kalian harus mendatangi neraka, Nandar. Nih. Surat Maryam ini Maryam ya. Sudah jelas kalian akan mendatangi neraka dan nanti diganti oleh orang Yahudi. Tuh Maryam ini. Tidak ada seorang pun di antaramu yang melewatinya, sirat atas neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Kau ditetapkan masuk neraka. Di mana keselamatanmu kalau kau harus datang neraka, Nandar? Nih, surah haditsmu sudah jelas ini, Nandar. Nih, yang menyelamatkan kau itu orang Yahudi dan Nasrani. Bukan kau punya perbuatan keselamatan, kau masuk. Nanti dosamu dibebankan. Nih Nandar, nih Sohi 4971 Nandar, ini Balawi Nandar. Dari tadi kau cuma menyerang, kau tidak menjelaskan. Dar, kencing kau celana sekarang, Nandar ya. Kau dapat bom ya, kencing kau, Nandar ya. Nih Nandar, Nabi bersabda, ini saya punya, seharusnya saya harus ikut Nabi Muhammad nih, Nandar. Kau tidak pernah mau belajar Al-Quran hadis, saya yang harus menjadi ini pengikut Nabi nih. Nabi bersabda, di hari kiamat kelak sekelompok dari kaum muslimin dan akan datang membawa apa nih, Nandar? Dosa mereka sebesar gunung, meskipun mencuri dan membunuh. Ada hadisnya, Nandar. Hadis Bukhari 6933 mengatakan bahwa meskipun kau mencuri, berzina, tetap kau masuk surga. Kenapa? Karena ini dosa mereka sebesar gunung. Lalu Allah mengampuni apa nih, Nandar? Baca nih, mengampuni dosa-dosanya. Kemudian apa nih, Nandar? Dibebankannya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Itu menurut pikiran, ini dalam kurung, itu menurut pikiranku. Rau berkata, kita lanjut ya. Nih Nandar. Aku tidak tahu dari siapa keraguan itu. Abu Burda berkata, maka hal itu aku ceritakan kepada Umar bin Abdul Aziz. Lalu dia bertanya, apakah bapakmu menceritakan hal ini dari Nabi? Ia menjawab, aku menjawab, iya. Jadi Nandar, kau berbuat dosa saja, yang menyelamatkan kau orang Yahudi Nasrani. Enak no, Nandar. Nabimu bersabda demikian. Bagaimana itu, Nandar? Kau tolong jelaskan, Nandar. Jangan kau cuma tahu tanya dosa waris, baru kau tidak belajar kitabmu, Nandar. Cetar membahana. Kau jelaskan ya, jangan kau lari-lari ya tentang keselamatan ya. Kau tunjukkan bagaimana caranya orang Yahudi Nasrani. Kok enak dong, berarti kau bisa mencuri, membunuh, kau bilang apa? Kau tinggal enak, Nandar. Tolong ya, Nandar ya. Yang menghapus itu orang Yahudi. Selesai. Baik, boleh. Makasih DB. Oh haleluya, dari tadi. Waduh, kalah ini saya nih. Kalah PK, saya menang debat, kalah PK nih. Ayo Pak Bambang. Di mute. Pak Bom, justru hadis yang tadi semakin menguatkan pernyataan saya bahwa orang Kristenlah yang masuk neraka, orang Islam yang selamat dijamin. Anda ini blunder, Pak Bom. Kalau orang Islam memang dijamin keselamatan. Hadis Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang sahih, mangkana akhirul kalami la ilaha illallah daholal jannah. Siapa yang akhir kehidupannya meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tasdikun fil qalbi, ikrarun bil lisan, af'alu bil arkan, daholal jannah. Hadis yang Anda sampaikan tadi justru mendukung pernyataan saya. Kok bisa-bisanya Anda mendukung pernyataan saya, brother? Pak Bom, memang di dalam Al-Quran dijelaskan ini. Quran surat Al-Baqarah ayat ke-25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati lahum anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama rujjiku minha min thamaratir rizqan qalu hadal ladzi ruzikna min qablu wa utubihi mutasyabiha walahum fiha azwajum
walahum fiha azwajum mutatahharatu wa hum fiha khalidun. Mohon maaf teman-teman ya, saya buta warna, jadi kalau ini nggak kelihatan saya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang beriman dan berbuat kebajikan bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata inilah rezeki. Jelas Allah menjanjikan, Allah memberikan keselamatan bahwa umat Islam disediakan surga. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jelas baik Al-Quran maupun hadis mendukung. Bahkan Pak Bom, orang yang pertama masuk surga adalah Nabi Muhammad. Yesus belakangan. Di dalam sebuah hadis yang sahih, ati babal janati yaumul qiyamah fa astabtihu fayaqul hajin man anta anna Muhammad umirtu laftaha min qablaka. Min qablaka, ya, aku mendatangi pintu sorga di hari kiamat, lalu aku menyuruh penjaga pintu sorga itu membukakan pintu sorga. Maka penjaga sorga bertanya, karena surga kami tertutup rapat kiri kanan bawah atasnya, bukan surganya Otan yang ada naga di dalamnya. Siapa engkau? Saya Muhammad. Apa kata malaikat? Aku diperintahkan oleh Allah tidak membukakan sorga kecuali engkau masuk ke dalamnya terlebih dahulu. Itu jawabannya sangat jelas baik dalam Al-Quran dan hadis bahwa keselamatan, kepastian itu hanya dalam umat Islam. Lalu pertanyaan saya kok nggak dijawab? Dosa asal siapa yang ngajarkan? Di mana Yesus ngajarkan? Nggak dijawab. Roma 5:12 itu perkataan Paulus. Satu. Yang kedua, apa agama yang lebih benar dari agama Yahudi yang menjadikan syarat Anda selamat? Matius 5:20. Apabila keberagamaanmu tidak lebih benar dari Yahudi, kamu tidak akan masuk surga. Di mana jaminan keselamatan Kristen? Anda baca Markus 9:49, setiap orang Kristen masuk neraka digarami dengan api. Anda baca Galatia 5 ayat 19, setiap orang Kristen yang melakukan keinginan daging masuk neraka. Kok bisa Anda sampai berkeringat dingin, ketawa ketiwi? Tidak ada satupun pernyataan dan pertanyaan saya yang Anda jawab. Kalau Yesus mengajarkan dosa waris, di mana ayatnya? Jangan kebingungan, satu saja deh, biar Anda tidak bingung. Pak Bom, upah dosa adalah maut. Elia mewarisi dosa Adam, Henok mewarisi dosa Adam. Saya tanya kepada Pak Bom, kalau dosa waris itu ada, kapan Elia dan Henok matinya? Karena Elia langsung ke sorga, Henok langsung ke sorga. Bagaimana konsep upah dosa adalah maut menurut Paulus? Kapan Henok dan Elia mati? Padahal dia mewarisi dosa Adam. Kenapa dia tidak mati? Jeder kon. Bingung. Jawab. Kapan Henok dan Elia mati? Karena upah dosa adalah maut. Kasihan, oh kasihan, aduh kasihan. Lagi kamu lagi bagus. Kasihan, oh kasihan, aduh kasihan. Saya ketawa. Sekali lagi. Bagus. Sekali lagi bagus. Oh kasihan, aduh kasihan. Aduh teman-teman, oke, bikin. Saya Dadar. Aduh Dadar. Hari ini saya tampar kau Dadar. Lagi bagus, satu kali lagi. Oke. Sama suara kambing. Ayo. Oh kasihan, aduh kasihan. Ye. Bagian dari kapas ya yang dimana Bom tiba-tiba gila ya menjadi ODGJ. Karena apa? Saking malunya, karena menutupi malu. Nah, dia tertawa tertiwi ya, tiba-tiba menjadi gila. Karena apa?
syarat wajib menjadi Kristen itu ya wajib seperti bom-bom itu, wajib gila, wajib bodoh, wajib bego, wajib on, wajib pandai ngeles, ya, wajib tuli, gitu ya. Dengan jelas Akhi Nandar itu menjelaskan dari pertanyaan apakah Islam itu mempunyai keselamatan dengan jelas dalilnya dari Al-Quran maupun dari hadis, dengan jelas, dengan gamblang disampaikannya. Malah giliran ditanya apakah Yesus itu pernah mengajarkan dosa waris, malah kesana kemari. Terakhir ya, kalau memang oleh karena dosa waris orang itu lalu dengan penebusan kematian Yesus itu sebagai penebus dosa, bahkan Enok dan Elia itu masuk surga sebelum ada peristiwa penebusan dosa. Kematian Yesus itu jauh belum ada, namun mereka masuk surga. Ketika itu ditanyakan hanya berpusing-pusing, langsung gila jadi ODGJ. Oke, demikian saja kaum muslimin yang mungkin yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب دع بي الله خير خلق جميعا له أعلى المناصب والمراتب صلاة الله سبحان الله